bedah seperti ini. Kalau bedah rumah itu kan dibongkar dulu, dikeluarkan semua, di sekalian lama dibikin baru seperti itu juga. Saya ingat sarana penelitian, ada sebagai sarana pendidikan, kemudian ada sebagai sarana penyimpanan kearifan lokal, dan yang terakhir itu sarana rekreasi. Nah, kita ada buku konvensional kita baca, sekarang ada buku digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Sempati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Bersama dengan saya, Asyifa Menidia, siswi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, teman-teman semuanya, di samping saya ini udah ada bintang tamu spesial ini loh. Waduh, bintang tamu spesial. Katanya Bapak itu akrab dipanggil dengan Bapak Rahmat, benar Pak? Iya, betul sih Pak. Dan ada katanya itu yang sering sekali terdengar Pak, tak kenal maka tak sayang, benar Pak? Jadi marilah kita perkenalkan. Silakan Bapak perkenalkan biar teman-teman di rumah juga tahu kan Bapak ini siapa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syah Rahmat. Saat ini bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukit Tinggi, tepatnya sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Otomasi Perpustakaan. Jadi senang sekali bisa berkumpul kita di dalam podcast SMA 4 Bukit Tinggi. Tentu saja memang bagian dari tugas kita juga di Dinas Perpustakaan untuk datang ke sekolah-sekolah khususnya untuk pembinaan perpustakaan. Begitu sih Pak. Oh, baik sekali. Bapak sekarang gugup ini? Apa? Bapak gugup sekarang? Ya, lumayan lah sedikit. Sama Pak. Semua gugup Pak. Dan semoga teman-teman di rumah tidak melihat kegugupan kita ya Pak ya. Iya, semoga. Nah, jadi untuk informasi aja buat teman-teman semua, tema kita pada hari ini itu adalah pembinaan perpustakaan ya Pak ya. Iya. Nah, sebelumnya Bapak ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak itu kerjanya apa gitu Pak? Ya, jadi Dinas Perpustakaan Kearsipan ini tugasnya tentu membantu wali kota dalam hal pengelola perpustakaan dan pengelola kearsipan. Di ada namanya perpustakaan layanan dan juga ada namanya pembina perpustakaan Bukit Tinggi, khususnya kalau kita sendiri. Nah, kalau kita di seksi saya, itu nama seksi ya kalau dalam struktur organisasi kedinasan, itu memang bagaimana supaya perpustakaan di Bukit Tinggi seluruhnya, termasuk perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan instansi, itu bisa berkembang dan bisa melayani dengan maksimal seluruh warganya. Nah, termasuk dalamnya itu ada otomasi. Karena kan otomasi sekarang itu, ini apa, Pak? Iya, otomasi ini adalah sistem pengelolaan perpustakaan yang kita berbasis aplikasi dan pemrograman komputer. Jadi, kalaulah dulu istilahnya seperti ini, kalaulah dulu itu zaman revolusi industri 1, 2, 3, sekarang kan sudah revolusi industri 4, di mana seluruh aktivitas itu nanti akan terhubung dengan jaringan internet dan terhubung dengan sistem komputer. Nah, perpustakaan seperti itu juga. Kalau dulu kita ada buku konvensional kita baca, sekarang ada buku digital. Kalau dulu perpustakaan itu semata-mata itu hanya melayani koleksi dalam bentuk tercetak seperti buku sebagainya. Karena memang zaman dulu itu kan semua koleksi tercetak sih Pak. Benar. Nah, kalau sekarang itu sudah ada media digital. Jadi termasuk juga sebenarnya perpustakaan juga ada videonya, ada lagunya, dan mungkin ya juga podcast juga nanti perpustakaan juga punya podcast. Nah, seperti itu juga. Pasti ditungguin banget ya. Iya, seperti itu. Berarti berkembangnya tuh ke dunia teknologi ya Pak ya? Iya, betul. Sesuai dengan perkembangan zaman. Ah, bener banget. Iya, biar mengikuti zaman juga ya Pak ya? Iya, betul. Nah, untuk perkembangan perpustakaan SMA 4 Bukit Tinggi itu sendiri ya Pak ya? Iya. Oh, apa aja sih Pak perkembangan yang udah ada di SMA 4 ini Pak? Menurut Bapak ini perpustakaan itu apa aja sih gitu Pak? Oke. Ini luar biasa sekali sebenarnya. Jadi, memang SMA 4 Bukit Tinggi ini melalui arahan dari Ibu Kepala Sekolah memang sangat fokus dan sangat mendukung perkembangan perpustakaan. Jadi kita juga dari awal sudah dilibatkan, termasuk juga ya saya juga sekali nih perpustakaannya betul-betul bedah seperti ini. Kalau bedah rumah itu kan dibongkar dulu, dikeluarkan semua, terus dihabiskan yang lama, dibikin baru seperti itu juga. Saya ingat sampai dikeluarkan semua rak-raknya, dicat ulang semuanya, dibangun komputer seluruhnya, jaringan. Dan sekarang perpustakaan SMA Negeri 4 Bukit Tinggi itu sudah pakai otomasi. Jadi sistem pengelolaan perpustakaan itu seluruhnya terkomputerisasi. Sehingga misalnya mencari koleksinya, peminjaman itu udah kayak udah kayak minimarket, tinggal scan barcode langsung jadi. Kemudian buku tamunya pun scan kartu, tidak tulis lagi. Dan itu kita pakai aplikasi yang sama dengan perpustakaan nasional.
Jadi tinggal scan aja selesai. Scan Pak. saja gitu. Pakai kartu gitu, Pak. Pakai kartu, kartunya juga pakai ada barcode-nya. Oh, ada barcode-nya. Iya. Kayak yang di supermarket gitu ya, Pak? Iya, supermarket tinggal scan saja gitu. Iya. Kalau untuk sekarang udah jalan atau belum nih, Pak? Ya sudah jalan dan ya? masing-masing siswa kita juga sudah dibikinkan kartunya. Jadi kalau siswa datang, dia langsung scan barcode ke alat barcode scanner. Ya. Nanti ada kan selamat datang seperti itu. Datang, Seperti bertelnya apa ya? Tempat-tempat layanan publik yang lain lah gitu. Dengan demikian kan perpustakaan lebih efektif ya. Dan petugas perpustakaan juga lebih gampang. Mudah untuk memantau pengunjungnya, melaksanakan tugas-tugasnya seperti itu. Dan untuk bukunya juga di-scan juga ya, Pak ya? Iya, bukunya juga di-scan dan mungkin ini sekarang kita juga sedang beranjak ke buku digital. Jadi buku konvensional tetap ada, buku digital juga tetap ada. Digital itu di mana kita lihatnya gitu, Pak? Nanti bisa lewat komputer di perpustakaan atau kita juga bisa, nanti siswa kan punya HP nih, smartphone, nanti bisa baca buku di smartphone-nya masing-masing gitu. Oh, jadi gimana caranya tuh, Pak? Kalau misalnya ada yang mau baca buku digital gitu kan? Ya. Apa perlu masukkan kode dulu atau di scan segala dulu gimana, Pak? Ya, jadi kan kita di perpustakaan SMA 4 melalui arahan Bu Kepala dan Ibu Kepala Sekolah dan Bu Kepala Perpustakaan dan rekan-rekan semua itu memang sedang berupaya supaya buku-buku digital ini kita punya aplikasi Android. Nah, nanti mungkin lebih lanjutnya mungkin nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Jadi aplikasi Android ini bisa langsung baca buku di HP. Kemudian untuk aplikasi perpustakaan tadi sendiri itu kita juga support untuk membaca buku digital di perpustakaan. Jadi kan banyak buku PDF nih. Kalau memang Kementerian Pendidikan kita pun punya banyak buku BSN nih. Jadi perpustakaan pun bisa baca buku. Jadi ada komputer tuh nanti berjajar di perpustakaan. Kalau mau baca buku digital di perpustakaan. Kemudian kalau mau baca buku digital di rumah misalnya seperti itu bisa dari HP. Seperti itu. Jadi bisa walaupun nggak harus di sekolah gitu bisa. Iya, betul. Tapi tetap saja buku konvensional tidak akan tertinggal gitu seperti itu. Harus juga sama perkembangannya gitu ya, Pak. Mungkin tahapan-tahapan yang kita proyeksikan ke depan ya. Iya, benar. Oke. Jadi kita SMA 4 mungkin kita bakalan mengonsep perpustakaan itu bagaimana perpustakaan itu yang funky ya. Fun ya. Untuk anak milenial sekarang ya, Pak ya. Betul. Jadi gini, kita ingin mewujudkan bahwa perpustakaan itu, jadi fungsi perpustakaan itu Siva, ada kalau dalam Undang-Undang Perpustakaan nomor 43 tahun 2007, itu fungsi perpustakaan itu ada sebagai menolak perpustakaan itu secara rekreasi. Bagaimana anak-anak enjoy di perpustakaan. Makanya nanti di perpustakaan SMA 4 itu dindingnya dilukis, gitu. Tadi juga cerita sama Bu Kepala Sekolah, katanya sebagian itu mau dikasih rumput sintetis. Jadi kalau dulu itu kan memang konvensional kita pakai meja, pakai kursi. Kalau sekarang rumput sintetis, seolah-olah kita berada di alam. Ya mungkin ya, kalau posisi nyaman bolehlah selonjoran gitu kan, PW gitu, PW, baca buku sambil PW gitu kan. Jadi tidak ada lagi perpustakaan yang tidak menyenangkan. Perpustakaan menyenangkan, PW-nya di perpustakaan gitu. Untuk menarik anak-anak sekarang ya, Pak ya. Ya, betul. Anak-anak sekarang tuh sukanya yang cuman kayak udah milenial banget gitu. Betul. Ada tempat foto-foto, selonjoran, tidur-tiduran gitu ya, Pak ya. Betul. Tidur-tiduran nggak apa-apa di perpustakaan, Pak? Ya boleh, jangan tidur betulan. Nah, gitu. Jadi memang kita wujudkan perpustakaan yang ramah teenagers gitu. Sesuai dengan perkembangan anak muda. Mungkin kita lihatlah, mungkin ada beberapa kafe mungkin ya, temanya apa, misalnya industrial atau minimalis. Kita bikin perpustakaan seperti itu. Kalau perpustakaan yang lama itu memang untuk suasana yang lama. Nah, sini bukan zaman-zaman kita mau perpustakaan kita suasananya suasana kafe seperti itu kan. Rekreasi ke perpustakaan. Aduh, gue suntuk gitu kan. Gue suntuk bukan mojok di sudut kelas gitu. Gue suntuk, gue ke perpustakaan lo gitu. Nah, gitu maunya. Menjadikan perpustakaan itu tempat favorit ya, Pak. Tempat favorit. Iya, benar sekali. Karena juga di perpustakaan juga ada ini, Siva. Ada apa, Pak? Ada permainan. Jadi bukan membaca saja. Waduh, permainan apa contohnya? Iya, permainan apa? Jadi kalau yang contohnya sekarang itu kita punya ini, yang susun itu Siva. Susun apa itu, Pak? Yang balok-balok itu. Oh, balok-balok jadi terus ditarik. Itu. Yang jatuh itu yang Iya. Oh iya bener, ini milenial banget. Karena gini, kita trennya seperti itu memang. Perpustakaan itu adalah tempat menyenangkan. Iya. Nah, ada istilah literasi, Siva. Ya. Jadi literasi itu bukan hanya baca tulis. Ada namanya literasi numerik. Ada namanya literasi digital. Ada namanya literasi finansial. Nah, jadi kita pingin selain anak-anak itu juga bisa membaca
punya pengetahuan, kita juga ingin mereka bisa mengaplikasikan dan bisa memahami secara nyata apa saja yang mereka baca. Makanya di perpustakaan juga ada misalnya alat peraga gitu, seperti itu. Alat peraga, iya. Kayak bagian tubuh gitu, Pak? Ya, itu bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kalau ini kan tadi kita juga ada ini alat peraga, mungkin ada benda-benda yang mungkin inspirasi dari Jepang. Dari Jepang. Ya, jadi ada Japanese corner atau sudut inspirasi seperti itu kan. Karena memang kita ingin gini, dunia ini kan luas sih, Fah. Iya. Kita ingin mempelajari di perpustakaan juga ada budaya-budaya daerah lain. Sehingga kita bisa inspirasi. Misalnya kalau di Jepang itu kan kita terkenal dengan prinsip Bushido-nya, kerja keras misalnya seperti itu. Kita wujudkan di perpustakaan. Jadi anak-anak juga terinspirasi. Nanti mungkin ya apa sekarang ya Korea misalnya kan. Ini kan tren ya. Anak-anak pingin apa? Pingin ini sekarang Korea Wave katanya kan. Kita wujudkan juga nanti ada benda-benda yang mungkin positifnya Korea seperti apa kan. Jadi mereka datang ke perpustakaan merasa dunianya gitu. Datang ke perpustakaan itu bukan dunia ibu-ibu atau bapak-bapak di yang lahir tahun 80-an. Beda. Mungkin tentu mereka nggak nyaman. Jadi perpustakaan difikirkan di konsep kita menyelam ke pikiran anak muda. Oh, seperti ini loh perpustakaan, seperti ini loh anak muda suka. Ini kita wujudkan perpustakaannya. Seperti itu sih, Pak. Oh, benar banget. Jadi teman-teman semuanya nggak ada alasan lagi untuk teman malas ke perpustakaan ya, Pak ya? Iya. Karena semuanya udah difasilitasi itu bagus, Pak. Ada permainan, ada tempat foto, selonjoran, bisa. Boleh, bisa ya. Sesuai dengan tren hari ini. Sesuai dengan tren hari ini. Iya, benar-benar. Dan nanti pun ini sih, Pak, siswa pun nanti kalau ada masukannya, ada keinginannya, itu silakan sampaikan ke perpustakaan. Boleh, Pak. Kita akan sedapat mungkin mengupayakan supaya itu menyenangkan. Benar. Karena perpustakaan itu untuk siswa, jadi siswa yang punya usulan dan konsep untuk mewujudkannya, seperti itu sih, Pak. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk kasih usulannya ke perpustakaan, karena perpustakaan akan menerima ya, Pak. Iya, menerima. Akan menjalankan juga. Iya, insya Allah. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk komen di bawah apa pendapat teman-teman tentang perpustakaan di sekolah teman-teman masing-masing ataupun di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, dan kasih usulan-usulan apa yang butuh diperlukan harus ada di perpustakaan. Itu klinik literasi gitu. Iya, sih, Pak. Jadi kita klinik literasi ini akan kita integrasikan antara dengan perpustakaan dengan konseling di BK ya, BK konseling. Jadi kan siswa-siswa kita kan mungkin ada punya keperluan masalah psikologis mungkin kan, ada beberapa mungkin permasalahan atau ide-ide atau sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Itu biasanya kan kita bimbing di ruang BK. Ada guru-guru nanti di situ kan, guru-guru BK-nya. Nah, pinginnya itu nanti kan siswanya kan selesai masalahnya, plong hatinya, mungkin bersemangat lagi dan seterusnya. Nah, nanti layanan BK akan kita dampingi dengan layanan perpustakaan. Jadi selain memang diberikan nasihat secara verbal, mungkin ada juga beberapa mungkin beberapa terapi yang dilaksanakan oleh guru konselingnya. Nanti juga akan dibekali dengan bahan bacaan. Nah, bahan bacaan ini nanti akan disediakan oleh perpustakaan. Jadi nanti kita kan tadi cerita ini siswa. Otomasi perpustakaan. Jadi nanti buku-buku atau koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan itu nanti bisa langsung dibuka di komputer di ruang BK. Nanti ruang BK akan merequest. Nah, ibaratnya ini kalau siswa itu sebagai sebagai pasiennya, guru BK sebagai dokter, perpustakaan ini akan berperan sebagai apotek. Nah, jadi ada nanti resep ke perpustakaan. Resepnya dari perpustakaan. Ini siswa ini butuh motivasi mengenai semangat belajar. Nah, ada resep ke perpustakaan terima resep, nanti dicarikan buku-buku yang tentang motivasi belajar. Dikasih ke siswa, nanti itu bagian dari terapinya. Seperti namanya klinik ya. Kayak klinik. Ada dokternya, ada resepnya. Nah, perpustakaan apoteknya yang menyediakan bahan untuk terapinya, seperti itu. Seperti itu nanti kita akan integrasikan semua, karena perpustakaan sekolah itu adalah hulu dan muara pendidikan. Nah, hulu artinya segala informasi, segala bahan-bahan yang akan dipelajari oleh siswa, yang akan diajarkan oleh guru, itu sumbernya dari perpustakaan. Nah, nanti beredar dia seperti air, mengalir ke seluruh sekolah. Nah, selesai itu semua, nanti ada produknya, ada hasilnya, muaranya kembali lagi perpustakaan. Makanya nanti seluruh aktivitas sekolah itu akan terintegrasi dengan perpustakaan. Seperti itu sih, Pak. Seperti itu. Jadi kliniknya itu tetap di ruang BK, Pak? Iya, ruang BK. Dan kebetulan ruang BK kita kan di sebelah perpustakaan. Oh, di sebelah. Iya, betul. Banget. Iya, berarti udah maju banget gitu ya, Pak ya? Iya. Inovasi luar biasa. Iya, kita pingin perpustakaan itu meninggalkan
stereotip lama Iya, gitu. yang lama-lama gitu ya Pak ya. Iya. Nah, untuk teman-teman semuanya kayak gimana ya, perpustakaan itu udah jadi semuanya mencakup semua gitu ya Pak ya. Ada klinik, ada komputer, digital, segala macam udah ada ya Pak ya. Iya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk teman-teman jarang untuk ke sekolah, dan buatlah perpustakaan ini menjadi tempat favorit ya Pak ya. Ya, betul. Dan kayaknya itu teman-teman cuma segini aja podcast kita pada hari ini ya Pak ya. Sayang banget gitu, sebentar banget rasanya. Dan terima kasih juga buat Bapak yang udah mau diundang ke podcast ini loh Pak. Oke. Dan mungkin terakhir Siva, kita juga terima kasih pada Bu Kepala Sekolah yang telah mempercayakan pada saya. Mungkin ini saya lebih cerita pada SMA 4 karena memang kebetulan memang dipercaya untuk mendampingi SMA 4. Nah, jadi ini lebih pada kebijakan Bu Kepala Sekolah dan juga semangat dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang di perpustakaan dan seluruh sekolah gitu. Jadi kita dari Dinas Perpustakaan Karsipan sangat senang dan sangat bahagia dilibatkan dalam pengembangan perpustakaan SMA 4 Bukit Tinggi. Gitu. Gila sih. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk komen apa sih pendapat teman-teman, apa yang harus ditambahkan dari perpustakaan gitu. Misalnya mau ada mau nonton film atau segala macam, boleh kan Pak ya? Iya, sudah ada TV, Smart TV baru. Udah, 55 inch. Penasaran kan? Iya. Ke perpustakaan ya Pak ya? Bisa nonton bareng sih Pak. Bisa nonton bareng. Nanti disediakan oleh ibu-ibu kita di perpustakaan lah, tayangan-tayangan yang bagus gitu. Nggak sabar lagi ya Pak ya. Iya. Teman-teman jangan lupa ya mampir ke perpustakaan ya. Nah, untuk teman-teman gimana Pak? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Dadah, salam literasi. Salam literasi.